Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Dinuraini, mahasiswa PPG Daljab LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya di dalam kelas. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gratis ya? Alhamdulillah. Boleh satu orang di kelas ini ada yang memimpin doa? Siapa yang berani? Oke. Yuk, boleh mulai. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selanjutnya, Yosi akan membacakan presensi. Hari ini ada yang sudah masuk? Masuk semua. Akif Misdan, Alia Zahra, Anissa Dermala, Ardian Dimas, Faiza Arida, Ferdi, Irfan Bayu, Muhammad Nabi, Nadia, Ayla Hani, Ilham Budi, Raihan, Rayfalda Aulia. Oke, berarti hari ini masuk semua ya, anak ya. Oke. Kita mulai pembelajaran materi pada pagi hari ini. Boleh buka bab baru, kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, siapa yang tahu siapa sih orang tua itu? Udah kan? Oh, boleh. Apa itu? Siapa? Yang melalui hubungan biologis, yang membesarkan kita, yang memberikan ilmu, yang mengasuh, yang menyayangi, serta memberikan perantara kepada seorang anak. Boleh, bagus. Ketika seseorang suami istri, ya kan, itu ternyata dia mengadopsi seorang anak, apakah bisa dijadikan atau disebut dengan orang tua? Bisa. Nah, Karena kan mengasuh, menyayangi, memberikan hiburan kepada anak. berarti apakah betul orang tua itu bukan serta-merta dia yang melahirkan seorang anak?
dalam ayat tersebut mengenai atau kaitannya dengan hormat dan patuh pada orang tua? Ada yang berani membaca ayatnya? Boleh, ya. Yuk, nak, yang belakang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Oke. Bagus. Ada yang berani lagi? Boleh? Tentang Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ada yang berani lagi? Anak? Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Kemudian coba kita perhatikan ayat ini. Ada yang berani membacakan terjemahan dari ayat ini? Boleh? Silakan. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memelihara aku, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Surat Al-Isra ayat 20. Oke. Coba berulang sekali lagi ya. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dia itu siapa? Dia itu Allah. Betul. Dan hendaklah berbuat baik kepada bapak ibu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada mereka perkataan A. Maksudnya perkataan A itu apa ya? Menolak, ya, melawan, kemudian apa lagi? Membantah, ada apa lagi? Sudah? Oke, kemudian dan janganlah engkau membentak keduanya dan mengucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23. Coba tadi pagi siapa yang sarapan bersama orang tua? Ada yang berpamitan sebelum berangkat sekolah? Saya. Oh, semua berpamitan ya? Berarti. Kemudian ada yang hari ini kedua orang tuanya masih hidup? Oh, alhamdulillah. Berarti artinya hari ini kita masih berpotensi mempunyai dua surga. Dua surga artinya apa? Dua surga ini ketika kita berbakti kepada orang tua, kita menolong ayah ibu, kita membantu, sudah kita bisa tunai pahala, ya kan? Yang kedua, dan mestinya kedua orang tua itu tidak menginginkan kebaikan untuk anaknya. Maka orang
itu akan mendoakan selalu kebaikan untuk anaknya. Disitulah jalan untuk kita untuk sukses dunia akhirat. Nah, teman-teman, tulis. Sekarang semuanya dikeluarkan dan kita akan menulis Quran surat Al-Isra ayat 23. Tadi yang anak-anak tulis itu adalah dalil dari Al-Quran, karena kita mau melihat dalil yang dari hadis. Siapa yang tahu apa itu hadis? Wah, coba, Nak, boleh? Apa itu hadis? Hadis adalah semua yang dari Rasul dan perkataan, perbuatan dan amalan. Bagus. Hadis adalah semua yang datang dari Rasulullah berupa itu namanya hadis. Nah, sekarang kita mau melihat hadis tentang berbakti atau hormat kepada orang tua dan guru. Sebelum masuk tentang ayatnya, Yosi mau tanya, siapakah guru itu? Ada yang tahu? Ya. Boleh menambahkan? Guru itu adalah mengganti orang tua kita saat berada di sekolah. Gus, guru adalah sosok pengganti orang tua kita di sekolah. Ada yang lain? Itu adalah orang guru yang mengajarkan pengalaman kepada gurunya sehingga siswanya bisa belajar dan berusaha. Bagus. Jadi bisa ditarik kesimpulan, guru adalah seseorang yang mendampingi kita belajar, yang kemudian berbuat baik, yang memberikan hal-hal terbaik yang kepada kita untuk menjadikan kita sosok yang sukses di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang boleh kita lihat halaman selanjutnya, hadis tentang menghormati guru. Ada yang berani membaca ayatnya? Oke. Dari Abu Umamah Al-Baidi, ia berkata, dua orang disebutkan di sisi Rasulullah SAW. Salah seorang menjadi ahli ibadah dan yang lain seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya, sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, bagus, terima kasih. Jadi teman-teman, menghormati guru itu penting nggak sih? Sebenarnya yang membutuhkan ilmu itu murid atau guru? Maka apa yang harus dilakukan murid terhadap guru? Oke, menghormati, menghargai, ya kan, apabila guru itu kesusahan atau sedang membawakan hal yang berat misalnya, boleh dibantu. Maka bisa katanya nih, ngomong-ngomong tentang guru, siapa yang masih ingat dengan gurunya ketika SD? Kelas 1 SD coba ya. Mau tanya, Mbak, siapakah gurunya ketika SD kelas 1? Bu Nur. Oh, bukan guru siang saya. Nah, maka kenapa kok kita anak-anak hari ini sudah 16 tahun tapi masih ingat dengan gurunya ketika SD? Ada yang tahu? Karena guru waktu SD juga sangat menjaga kita. Karena guru waktu SD juga kita bisa sampai di sini. Ada yang saya? Karena kan waktu SD itu kan kita palingan dari masa yang masa
seorang ibu atau sebagai seorang ayah. Jadi intinya karena kita membutuhkan ilmu dari dasar, ya terutama ketika SD itu kita baru mengenal ilmu sosial, ya kan? Kita bertemu dengan banyak teman, ada kakaknya kita berdekat. Ketika berdekat siapa kan yang kelerai? Kalau temennya mungkin enggak, mungkin ya. Tapi ketika kita mungkin ketika satu SD kita belum berani, ya belum berani melerai teman kita yang sedang berkata. Oke, kemudian boleh dibuka bukunya kembali. Kita akan menulis arti dari hadis ini ya. Sudah selesai nama? Oke, karena sudah selesai, Besi mau tanya, maka kita cukup sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau begitu untuk mengetes kepahaman teman-teman, Besi akan tanya satu orang dari materi hari ini, belajar tentang dalil hormat kepada orang tua dan guru. Adakah yang mau memberikan kesimpulan? Enggak. Hormat kepada orang tua dan guru. Pengertian orang tua sendiri itu adalah ilmu yang secara biologis memulai biologis dan misalnya kita sampai sebesar ini. Dan itu pun kemuliaan orang tua dijelaskan pula menurut dalam dalil surat Al-Isra ayat 23 yang menjelaskan bahwa kita diwajibkan untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, dan jika salah satu atau kedua-duanya itu berada dalam pemberian kita, maka jangan sekali-kali kita mengatakan perkataan yang kasar bahkan membantah orang tua. Dan untuk guru sendiri merupakan orang yang seseorang yang memberikan kita ilmu yang membuat kita bisa belajar sampai saat ini, memberikan kita pemahaman juga tentang kemampuan yang kita punya. Bahkan tinggi derajatnya seorang guru pun dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa keutamaan seorang abdi itu seorang abdi seperti keutamaannya dari orang yang paling mulia di antara kami. Dan sesungguhnya Allah, malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sananya sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi kita sebagai siswa, ya kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Itu amat sangat penting. Orang tua itu tidak hanya mendidik kita, mendoakan kita dalam kebaikan, tapi kunci surga kita itu berada di orang tua juga. Pertama, ya, selain kunci surga, keridoan Allah itu juga terdapat pada keridoan Orang tua. Sama halnya dengan keridoan seorang guru. Ya, ketika seorang guru itu tidak ridho kepada ilmunya, maka kita bisa cepat lupa dengan apa yang telah beliau ajarkan. Atau bahkan bisa jadi ketika kita menjadi dewasa, kita seakan-akan tidak pernah belajar apapun dari sekolah ini. Maka berbagi orang tua, berbagi guru itu sangat amat kita butuhkan sejak kita kecil hingga kita lulus. Sekian materi agama pada siang hari ini, ya.